peserta PPG dalam jabatan kategori 2 gelombang 1 Universitas Sriwijaya Palembang. Hari ini saya akan mempraktikkan pembelajaran aksi kedua menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan materi menulis teks prosedur kelas 7. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nak hari ini? Baik. Sehat ya? Baiklah, siapkan dulu ketua kelasnya. Semua siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa masuk belajar seperti biasa. Baiklah, itu di belakang kursinya dirapikan dulu nak. Habis ini Risma, rapikan dulu itu mejanya. Oke, Nadila, ada Nadilanya? Oke, rapikan dulu nak bajunya sebelum kita mulai pembelajaran. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk membangkitkan semangat nasional kebangsaan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan berdiri terlebih dahulu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Silakan duduk kembali. Sinta, Ibu, Rianti, Fajri, Hadir. Rakai, Hadir. Risma, Laura, Suci, Selin, Sesa, Rehan, Rizky, Agustini, Puspita, Nadila, Lydia, Nazwa, Nika, Risma. Ada Risma? Risma, masih pagi Risma. Sofa, Delvin. Oke, hadir semua nah ya hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, supaya kita lebih semangat, mari kita berdiri untuk melakukan tepuk semangat. Sudah siap? Siap. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat, semangat.
mengerjakan It's time to begin the pengertian teks prosedur. Selanjutnya ada lagi yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, Bu. Oke, Nika? Dari tentang ciri bahasa teks prosedur. Ya, ciri bahasa teks prosedur ya. Terus, ada lagi yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, Bu. Ya, Nadia? Pelajaran minggu lalu yaitu tentang tujuan teks prosedur. Nah, tujuan teks prosedur mulai dari pengertian, ciri bahasa, dan struktur teks Prosedur. Teks prosedur. Nah, pembelajaran minggu lalu itu ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya, tentunya tidak lepas dari teks prosedur, masih materi teks prosedur. Ini adalah pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Maaf ya Nak, ya, ini ada kendala teknis. Ya. Harusnya ini agak besar. Karena ada kesalahan teknis, nggak apa-apa ya, sambil Ibu bacakan juga. Jadi, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan lain-lain. Ya, dengan memperhatikan struktur kebahasaan, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulisan. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama kita akan menentukan topik teks prosedur. Yang kedua, kita akan membuat kerangka teks prosedur. Dan yang ketiga, kita akan menulis teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan, pilihan penggunaan kata, kalimat, tanda baca, dan ejaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, diharapkan peserta didik dapat menentukan topik teks prosedur dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat membuat kerangka teks prosedur dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menulis teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan, yaitu pilihan penggunaan kata, kalimat, tanda baca, dan tujuan. Nah, adapun pembelajaran kita pada hari ini, Ibu batasi hanya menentukan topik saja pada teks prosedur. Setelah kita menentukan topik teks prosedur, kita akan membuat kerangka teks prosedur
Halo guys, welcome back on my YouTube channel Listen Netizen. Perhatikan ini videonya ya. Subscribe dan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Masa sederhana diawali dengan doa dan sarannya sungguh istimewa. Kali ini aku akan membuat tak kasih tips cara memasak Indomie goreng yang sangat-sangat enak dan sempurna sih menurutku. Ini berbeda Indomie goreng. Ini teksturnya itu kering, tapi mie itu masih lembut, terus wangi Indomie itu lebih keluar lagi. Langsung aja, mari kita eksekusi, oke? Baiknya segampang banget kita tambahkan bawang-bawangan sama cabai sama aja. Kau pakai dua, aku kalau masak gini pasti dua Indomie ya dong. Kau beli telurnya satu aja, bawang merahnya 3 siung, bawang putihnya 2 siung. Sama untuk cabainya biasanya pakai 3, biasanya pakai 5, kadang 10. Langsung aja kita buat. Kita rajang-rajang dulu bawang-bawangannya tipis saja. Nampak nak videonya? Jadi kalau aku masak Indomie itu jarang banget direbus terus dikasih bumbu instan, terus nggak pernah, hampir nggak pernah sih masak Indomie kayak gitu. Pasti lah goreng seperti ini, jadinya itu benar-benar Indomie goreng. Ini kalau kalian lagi nggak punya telur, nggak usah lo dapat kok. Ini cuma tak kasih tahu cara teknik menggorengnya gitu, Rek. Teknik mengolahnya ya Indomie goreng asli gitu, Rek. Nggak tahu sih aslinya gimana, pokoknya ini yang senenganku kayak bener-bener digoreng gitu. Kita panaskan wajannya. Di sini aku pakai dari steam cookware, ini yang series blue pan. Kita godok Indominya dulu ya. Nah, sebenarnya boleh pakai merek apa aja ya, tapi aku favorit Indomie. Nah, ini godoknya ini nggak boleh sampai lenyek ya, sampai mencar-mencar aja. Kalau aku godok Indomie biasanya langsung pakai api besar ya. Nah, sampai seperti itu. Langsung ini kalian teruskan dulu, kemudian kalian panaskan macam lagi. Kalian kasih sedikit minyak goreng. Kemudian aku mau orak-arik telurnya, orak-arik kasar aja. Kemudian kita masukkan bawang-bawangannya sama lomboknya juga. Kalau aku kurang suka kalau ditambahi sosis, daging itu kurang suka ya. Kol itu ndok-ndok ya. Kemudian minyak-minyaknya dimasukkan, kemudian baru kalian masukkan minyak, kalian masing-masing sebentar, kemudian kalian masukkan bumbu halusnya sama bumbu cabenya, kemudian saus-sausannya. Kalian boleh tambahkan kecap ataupun saus sambal biar warnanya lebih sedap. Kalau rasanya sudah pas ya. Tinggal kalian main di warnanya aja. Lalu ditambahin kecap, ditambahin sambal. Kemudian ini kalian goreng sampai minyaknya itu. Ada yang merasa apa? Ada ya? Oh iya, banyak yang salah fokus piring ya. Ini piring waktu di Bali ya. Di online juga ada sih. Ini harganya itu kalau di Bali itu murah, nggak sampai 100.000. Kalau di online itu rata-rata 100.000. Ini piringnya banget. Hasilnya this is the real Indomie goreng. Kalau teksturnya itu kering-kering, gimana gitu. Kayak nggak ada minyaknya sih, kayak kering gitu, Rek. Ini kan mantap banget. Ini favorit cara mengolah Indomie goreng yang dengan digoreng dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dicoba Rek yo. Oke. Tadi video tentang apa nak? Masa sederhana diawali. Jadi ini tadi video tentang memasak mie goreng. Ya, sudah makan mie goreng semua di kelas ini? Sudah pernah? Ya. Sekarang Ibu mau tanya, dari video ini tadi ada yang tahu bahwa video ini termasuk teks prosedur bukan? Coba ada yang tahu tidak? Video mie goreng ini termasuk teks prosedur
angkat tangannya. Saya Bu. Oke, Rianti. Pada teks prosedur terdapat kalimat perintah, kalimat saran, kalimat larangan, dan menggunakan kalimat dengan batasan yang jelas. Iya. Jadi video ini tadi adalah salah satu contoh teks prosedur. Teks prosedur, ya. Nah, kemudian dari video ini ada yang tahu apa arti dari teks prosedur? Saya Bu. Oke, Teks Lydia. prosedur adalah teks yang berisi penjelasan yang harus dilakukan agar pembaca atau penulis dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Baiklah. Kemudian ada yang tahu struktur teks prosedur? Saya Bu. Oke, Risma. Struktur teks prosedur ada 3. 1. Tujuan. 2. Langkah-langkah. 3. Penutup. Iya, betul sekali. Jadi dari video ini mengingatkan kembali ya materi minggu lalu bahwa kita sudah mempelajari teks prosedur. Teks ini termasuk teks prosedur karena berisi langkah-langkah dan berisi tujuan. Dari sini paham semua dari video ini? Kemudian ibu mau tanya, ada yang tahu kaidah kebahasaan teks prosedur? Kaidah kebahasaan? Oh tidak. Minggu lalu sudah dipelajari kaidah kebahasaannya? Ada yang tahu? Dari video mie goreng ini? Baiklah, jadi nanti dalam video selanjutnya akan dijelaskan ya bagaimana tahapan menulis teks prosedur. Namun harus disertai struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Nah, minggu lalu Ibu sudah membagikan grup ya, di grup WhatsApp kelompok belajar. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok. Diangkat posisinya, jangan digeret ya. Duduk sesuai kelompok masing-masing. 1, 2, 3, dan 4 sudah Ibu bagikan di WhatsApp. Oke, anak-anak sudah semua? Ya, kelompok 1 mana?
Makanan buatan Bibi enak ya, Mah? Terutama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik, sehat, dan yang pastinya kalian tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini, kita akan membahas tentang menulis dan memeragakan teks prosedur. Kompetensi dasar menulis dan memeragakan teks prosedur yaitu 4.6 menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur. Yang kedua, kelas 7 kurikulum 2013. Setelah mempelajari struktur dan penggunaan bahasa dalam teks prosedur, pada bagian akhir, kamu diharapkan dapat menyusun teks prosedur secara mandiri dengan baik dan benar. Beberapa contoh teks prosedur telah disampaikan pada video-video sebelumnya. Sekarang, giliran kamu yang menulis dan memeragakan teks prosedur. Lalu, bagaimanakah cara menulis teks prosedur? Yang pertama, kamu harus membuat judul. Judul dapat berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat. Dan juga dapat berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Contoh judul cara membuat. Cara membuat rendang. Cara membuat nasi goreng. Cara membuat slime. Dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh judul cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Cara menghidupkan televisi. Cara mencuci muka dengan baik dan benar. Cara memainkan gitar. Dan lain sebagainya. Yang kedua, pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan, dan dapat berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Kita ambil contoh cara membuat rendang. Maka, contoh pengantarnya seperti ini ya. Yang ketiga, bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur. Dapat berupa daftar atau rincian, dapat berupa paragraf, dan pada teks prosedur tertentu, misalnya prosedur melakukan sesuatu, itu tidak diperlukan bahan atau alat ya. Masih dengan contoh yang sama, berikut adalah alat dan bahan cara membuat rendang. Yang keempat, langkah atau tahapan dengan urutan yang benar. Berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran, seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan juga dapat berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan waktu seperti sekarang, kemudian, setelah itu, dan seterusnya. Tahapan biasanya dimulai dengan kata yang menunjukkan kalimat perintah seperti tambahkan, aduk, tiriskan, panaskan, dan lain sebagainya. Seperti ini contohnya. Langkah-langkah tersebut menggunakan tahapan yang berupa penomoran, mulai dari angka 1 dan seterusnya. Dan yang terakhir, penutup, berisi kalimat motivasi dan ucapan selamat. Contohnya seperti ini. Itulah langkah-langkah dalam menulis teks prosedur. Kalian bisa sisipkan gambar yang sesuai judul agar teks prosedur lebih menarik. Setelah selesai menulis teks prosedur, kalian bisa mempublikasikannya salah satunya melalui Oke.
tadi video materi bagaimana langkah-langkah kita dalam menulis teks prosedur. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan? Oke, Pak Jri. Pada bagian tujuan saya belum paham, Bu. Oke, pada bagian tujuan, tadi kan sudah kita jelaskan. Di video ini, tujuan itu terletak pada awal teks, ya, menyatakan pernyataan umum. Misalnya kalau nasi goreng, sebut saja nasi goreng ini enak sekali, mudah dibuat dan disukai oleh semua orang. Itu tujuan. Itu kalau kuliner ya. Kemudian kalau dia tentang cara melakukan sesuatu, misalnya cara melakukan gerakan tari daerah, tari tortor misalnya. Nah, jadi di awal kalimat teks itu dijelaskan kita mencintai budaya seluruh Indonesia, ya. Salah satunya adalah tari tortor. Tari tortor berasal dari Medan, Sumatera Utara. Tarian ini sangatlah mudah. Nah, itu namanya pengantar dari sebuah teks prosedur dan biasa kita sebut tujuan. Oke, paham Pak Ji? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Oke. Bagian penutup. Nah, tentunya pada bagian penutup teks prosedur berisi tentang motivasi, ya, memberikan motivasi. Oke, inilah tadi teks prosedur cara membuat nasi goreng. Mudah bukan? Selamat mencoba, selamat menikmati. Bisa kalian santap bersama dengan keluarga. Itu kalau di penutup, ya. Paham? Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan siswa. Pada bagian langkah-langkah. Nah, salah satu teks prosedur strukturnya itu langkah-langkah. Nah, pada bagian langkah-langkah berisi tata cara urutan kita melakukannya. Tidak boleh tidak urut, ya. Tidak mungkin masak mie goreng, bungkusnya masukkan ke dalam air yang sudah mendidih, mie-nya dibuang, ya kan, itu kan terbalik, ya. Harus sesuai urutan. Misalnya bumbunya masuk ke dalam piring terlebih dahulu, kemudian mie-nya langsung disajikan, kan tidak bisa kan kalau belum dimasak. Makanya harus sesuai dengan tahapannya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Jadi kalau sudah paham semua, Ibu akan membagikan lembar LKPD. Silakan kalian kerjakan secara kelompok. Kelompok 2 ya. Oke, sudah dapat semua LKPD? Kelompok. Nah, di sana ada langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD. Ya, ada kan? Jadi, pertama, kalian pilih dari ketiga gambar yang ada. Coba lihat, ada gambarnya tidak? Ada kan? Gambar apa saja itu? Mencuci baju, mencuci pakaian. Jadi itu gambar yang ada kaitannya dengan cara menggunakan mesin cuci. Kemudian gambar yang kedua itu cara membuat nasi goreng, dan yang ketiga adalah gambar
dan salinlah di dalam SKPD. Ya. Nah, bisa paham? Sebelum kita mulai, silakan kalian cari informasinya ini. Buka buku paket. Buku paket dibukanya. Ada semua tidak? Oke, ada. Handphonenya bawa tidak? Silakan handphonenya dikeluarkan. Ada? Nah, silakan cari informasi, semua informasi yang berkaitan dengan topik yang telah kalian tentukan ini. Ya, kalau kalian pilih cara menggunakan mesin cuci, cari informasinya. Silakan buka buku paket pada halaman 88. Coba buka bukunya dulu. Halaman 88 sampai 118 itu materi teks prosedur. Ada semua di sana. Bagaimana cara menulis tujuannya, langkah-langkah penutup, ya? Dapat ya? Dapat, Bu. Nah, selain menggunakan buku paket bahasa Indonesia sebagai sumber pembelajaran, kalian browsinglah di internet, pakai wifi sekolah kita, hotspot kita masih ada. Silakan sambungkan dengan hotspot sekolah kita ya. Nah, silakan searching, entah di Google, entah di YouTube, pokoknya semua yang berkaitan dengan informasi dan sesuai topik yang telah kalian pilih. Sampai sini paham? Oke, silakan dikerjakan. Ayo, jangan dimain HP-nya untuk main game ya. Cari informasi. Baiklah anak-anak, sebelum kalian sambil kalian berdiskusi topik apa yang akan kalian pilih, Ibu akan mengajak kita bersama ya menyusun jadwal pembuatan teks prosedur. Ya, jadi ada penjadwalannya, tidak bisa langsung selesai atau besok saja, nanti saja. Mari kita sepakati bersama untuk menentukan topik teks prosedur. Kita butuh waktu berapa menit? 5 menit. Berapa? 5 menit. Sepakat 5 menit? Cukup tidak? Cukup. Oke, jadi untuk menentukan topik teks prosedur butuh waktu 5 menit. Kemudian untuk membuat kerangka teks prosedur butuh waktu berapa menit? 15. Siapa yang menebak?
dibuat menjadi teks prosedur secara utuh butuh waktu berapa menit? 8. Kalau ada yang setengah jam enggak? 20 menit. 5 menit ya. Jadi untuk membuat teks prosedur secara utuh itu dari kerangka yang sudah ada hanya 5 menit. Maka total menyelesaikan menulis teks prosedur itu butuh waktu berapa menit? 5, 15, 5 jadinya 5 ditambah 15 ditambah 5 jadi 25 menit. Oke, silakan dikerjakan. Baiklah anak-anak, itu tadi LKPD 1 ya. Nah, ini adalah LKPD kedua, dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Yang kelompok tadi menentukan topik dan membuat kerangka, sudah LKPD 1 di sana menyalin jawabannya. Nah, ini adalah LKPD 2. Ya. Silakan kalian tulis teks prosedur secara utuhnya di LKPD 2 secara utuh. Paham? Selesai. Diskusi. Itu 5 ya. Jangan lupa tulis nama. LKPD 1 tadi nama kelompok dan anggota kelompok. Dan LKPD kedua untuk menyalin teks prosedur secara utuh itu nama kalian masing-masing. Tulis nama, tulis kelas, nanti tentukan ya. Paham? Jadi sambil berdiskusi nanti sambil ditanyakan ada kendala atau tidak nanti ya. Kenapa ini sepertinya ngantuk semua ya? Sudah sarapan belum? Belum, sudah. Kenapa Risma? Apa? Necis? Coba yang lain ada necis nggak? Nggak ada Risma, nanti pakai lem saja ya.
tahu kan bagaimana gerakannya? Tahu. Oke. Sekarang perhatikan dulu supaya kalian tidak salah. Kalau ibu bilang tepuk semangat, yes. 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 Ngat, yes. Semangat, yes. Seperti itu ya? Paham? Oke, ibu mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat, yes. 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 Semangat, yes. Oke, satu kali lagi supaya kalian lebih semangat, ya. Tepuk semangat, yes. Yes. Semangat, yes. Oke, sudah semangat lagi ya? Ya. Silakan duduk lagi, kerjakan lagi. Jadi perlu diingatkan ya, selain penilaian kelompok individu baik secara pengetahuan maupun keterampilan, ya, kolaborasi, kemampuan kalian bekerja sama itu juga dinilai, ya. Kalau kerjasama yang baik, diskusi yang baik, jangan hanya satu orang saja yang aktif, yang lainnya hanya ngikut, ya. Karena nilai keaktifan itu ada beda dengan yang tidak aktif. Selanjutnya, silakan kalian selesaikan, ya. Oke, nomor 1 ada kendala? Mana hasilnya? Ini baru nulis nama kelompok. Sudah tahu topiknya apa? Yang mana? Yang ini. Oh, ini. Cara apa ini? Menggunakan. Oh, ini ya. Cara menggunakan mesin cuci. Karena gambar ini adalah jenis tes prosedur cara menggunakan. Sudah benar ya. Cuman coba diperbaiki lagi cara penulisannya. Ini apa tanda bacanya ini tepat ya. Kemudian setiap penulisan ya ini udah benar. Cuman di sini M ini kan huruf kecil, diganti huruf besar ya. Baru batas topik ya. Lanjutkan kerangkanya, Suci, Laura, ya. Kelompok 2 mana? Sudah batas mana? Topiknya apa, Nat? Oh, kalian taruh di sini topiknya. Kalian pilih yang ini. Apa ini? Ini topiknya. Di tengah masa pandemi COVID-19. Oke, coba dicek. Nah, ini tolong dirapikan lagi. Ini kan cuma ada tujuan. Nah, coba bagian langkah-langkahnya mana? Bagian penutupnya mana? Ya, ditulis secara rinci. Ya. Kerja kelompok. Kerjanya kelompok. Masih sendiri. Hai. Ya.
apa? 3. Apa yang ada kalian? Topiknya apa? Membuat nasi goreng. Kenapa memilih membuat nasi goreng? Lebih praktis, lebih mudah. Ya, sudah semua kan makan nasi goreng? Sudah. Oke, sudah ya. Ini ya hasil kerja kelompok kalian ya. Oh iya, ini penutupnya ini belum ada ya. Tambahkan penutup di sini. Ya. Oke, Rehan. Udah sama Rehan. 3. Main HP. Kan HP-nya digunakan untuk browsing ya, untuk buka Facebook, buka YouTube. Buka YouTube-nya untuk apa? Untuk cari materinya. Oke sih, Pak? Ada kenalan? Mana? Ini kalian tentang apa? Nasi goreng juga kalian? Apa alasannya? Apa ini coba baca? Ini. Alasannya karena dapat menghadiri teks prosedur. Oh ya. Jadi sama dengan kelompok ini. Jadi gini ya, meskipun topiknya sama, hasil diskusi kelompok kalian kan berbeda. Buat nasi goreng. Ada yang mau pakai pentol bakso, ada yang pakai telur mata sapi atau sosis, ya kan? Sama-sama nasi goreng. Tapi kan beda topping. Ada yang mau banyak minyak, ada yang mau kering, ada yang mau pedas, ada yang tidak mau pedas. Nah, jadi alasannya sudah tepat ini cara membuat nasi goreng. Cuman ini penulisannya, nih, perbaiki lagi tanda bacanya, ya. Kalau pakai karena ada koma, jadi ada penekanan. Nah, dalam penulisan tidak boleh disingkat ya. Kalau dan tulis dan, tidak boleh dn atau n. Dengan den, dengan, bukan dg, dnd, ya. Harus kemudian untuk langkah-langkah, siapkan mentega. Tulis menteganya berapa? 1 sendok, 2 sendok. Karena dalam kaidah kebahasaan teks prosedur ada batasan ukuran, ya. Nanti Ibu akan cek lagi.
Hah? Sudah? Mana? Oke, udah bagus ini bentuknya. Ini masih terlalu sedikit ditambahkan lagi ya. Rizky, mana kamu Rizky? Video kamu ya? Mana coba. Nah. Belum. Kan ini udah ada kerangka dari kelompoknya. Itu kerangka dari kelompok. Kerangka ini Rizky buat secara utuh dan bentuknya. Nah, ya. Dikembangkan. Kalau kerangka itu kan kalimatnya sedikit. Kalau udah jadi teks udah banyak. Ya, jangan itu kenapa dari tadi baru topik saja kopi ini, Rizky. Main HP saja. Ayam deh, ada ayam punya Rizky di sini. Siapa? Oke, saya di mana saya ada apa tujuannya? Pada bagian langkah-langkahnya ini sampaikan informasinya itu berkaitan dengan ini ya. Katakanlah jadi sama ada bacanya ya. Pakai tanda dulu. Ya, ada pokoknya tanda baca itu coba dibaca lagi. Oke, anak-anak. Dalam membuat teks prosedur itu jangan lupa digunakan kalimat perintah, kalimat saran, kalimat larangan, dan kalimat batasan ukuran. Ya, dikembangkan supaya yang baca paham mau ngapain. Siapkan mentega, siapkan nasi, tapi gak ada ukurannya. Harus ada ukurannya. 3 piring nasi, 2 sendok garam, makanlah kamu semua. Ya? Benar nggak? Ya? Nah gitu, jangan siapkan saja, siapkan itu sudah termasuk kalimat perintah, ya. Siapkan 3 piring nasi goreng, 2 telur, kan ada batasannya 2 telur. Kemudian ada batasan dalam kalimat langkah-langkahnya. Misalnya masak hingga airnya mendidih. Setelah mendidih diangkat. Itu. Ya, jangan dimasak saja tidak diangkat-angkat. Ya, ada batasannya. Batasnya mendidih. Batasnya kalau sudah kuning keemasan diangkat. Berarti pas goreng, batas keemasan diangkat gorengannya seperti itu. Ya. Ini sudah belum? Mana LKP dua-duanya? Oke, Najwa mana? Najwa dari tadi ngobrol terus nih ya, belum selesai. Sama ini satu grup ini kayaknya belum selesai semua. Mana coba? Ini Lydia belum selesai juga. Ini Zipa ya? Zipa, langkah-langkahnya tambah lagi Zipa. Masa tiba-tiba langsung sajikan ini? Ya? Nika mana Nika? Ini kalimat kamu terlalu pendek pada bagian langkah-langkah. Orang nggak paham. Ya? Benar Rehan? Rehan, kamu nulis surat Rehan? Yo. Ibu sambil nyanyi ini nanti. Apalagi Rehan? Ya? Ini udah bagus. Bagian penutupnya itu harus menunjukkan semangat motivasi. Ya? Oke?
Narisma. Oke ya. Sofa. Nah, cara menulis topik ini harus diawali huruf kapital ya, jangan huruf kecil semua ini. Siapa lagi? Kerjakan tugasnya itu, waktunya bentar lagi habis ini. Nah, jadi kalau cara membuat nasi goreng, C-nya besar, M-nya besar, N-nya besar, G-nya besar. Kemudian setiap awal pembuatan kalimat ini diawali huruf kapital, jangan harus tiba-tiba huruf kecil seperti ini, ya. Nah, selesaikan ini penutupnya, ya. Penutup itu semangat motivasi kita dalam pembelajaran, ya. Oke. Mana yang mau bilang? Mana tujuannya Nadila? Tiba-tiba langsung angkat, tidak ada tujuan ini. Kan yang di kerangka udah ada tadi, yang kerja kelompok udah kalian selesaikan. Nah, dari kerangka itu salin ke LKPD 2, dikembangkan lagi gitu. Hanya itu saja, ya. Mana yang kerangka? Tadi kamu main HP terus ya? Fitnah katanya. Benar nggak fitnah? Oke, ini. Nah, jadi mana LKPD 1 tadi yang sudah hasil kerja kelompoknya? Coba mana? Nah, jadi kan udah kalian buat kerangkanya, tujuan. Dari tujuan ini salin ke LKPD 2 kalian, dikembangkan lagi kalimatnya. Itu nilainya pribadi ya, individu, karena kemampuan kalian kan beda-beda gitu, ya. Mana kamu Delvin? LKPD 2-nya? Iya, udah hampir selesai ya. Penutupnya lagi Delvin belum, ya. Tambahkan penutupnya. Coba lihat di teks di Google, penutup itu bagusnya seperti apa, ya. Sebentar lagi ya waktunya.
Jadi dalam menulis teks selesai ya. Lanjutkan ini, lanjutkan. Jawabin mana yang kamu? Selesaikan. Jadi, sebelum menulis teks prosedur, kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Kemudian membuat kerangka teks untuk dikembangkan menjadi teks prosedur yang utuh. Ya, betul sekali. Jadi, bagaimana mau membuat teks prosedur kalau kita tidak tahu mau topiknya apa? Yang pertama pasti kita tentukan dulu topiknya. Dan apalagi Sari? Kemudian membuat kerangka teks. Ya, supaya kenapa membuat kerangka? Supaya tidak berantakan. Namanya kegiatan menulis itu butuh perencanaan. Ya, sama mau pergi ke pasar, tidak punya catatan. Di rumah ingatnya beli cabai, pas di pasar belinya bawang. Akhirnya beli beli sempat. Iya, pas sampai rumah aku lupa mau kasih aku tidak kate bahasa daerah kita itu tidak kate atau bahasa Indonesia itu enggak ada. Makanya butuh perencanaan, itulah yang namanya kerangka. Karena dalam tahapan menulis itu ada 3. Yang pertama pra-penulisan, yang kedua penulisan, dan yang ketiga adalah pasca penulisan. Selanjutnya ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Rakai. Jadi dalam menulis teks prosedur harus dilakukan secara urut. Karena jika tidak urut maka hanya disebut sebagai tips. Iya, betul sekali. Ya. Jadi namanya teks prosedur itu ada tujuannya, ada langkah-langkahnya. Berantakan sekali kalau teks prosedur itu tidak urut. Bingung. Bayangkan cara masak nasi dengan rice cooker. Ya. Berasnya masukkan ke rice cooker, dicetek, terakhir baru dicuci. Ya kan? Tidak
lagi ya. Nah, silakan kalian tuangkan ke dalam lembar refleksi ini. Nah, masing-masing siswa diisi lembar refleksinya. Ada gambar ketawa, ada gambar menangis. Misalnya contoh satu pertanyaannya. Menurutmu apakah senang dengan pembelajaran yang diterapkan Bapak Ibu Guru tentang menulis teks prosedur? Kalau sedih, centang yang sedih. Itu ya? Paham cara mengisinya? Oke, silakan. Ini lembar refleksinya diisi ya. Tulis. Paham kan cara mengisinya? Ini diisi ya, refleksinya. Centang bagaimana isi hati kalian. Sesuaikan dengan emoticon itu. Silakan diisi yang sudah kumpulkan lembar refleksinya ya. Ada berapa pertanyaan itu? Ada 6. Silakan isi. Mudah-mudahan jawabannya emoticon bahagia semua ya. Jangan sedih ya. Nanti kalian jangan sedih. Dicetak gitu ya. Kenapa kamu Rizky? Bingung? Kayaknya jangan dikata Rizky. Dicontek Ki. Bagaimana wajah kamu bisa? Kamu contek di sini, ya? Oke? Tuh di lembar refleksi. Iya. Bagaimana itu yang di ujung? Aman? Oke, yang sudah silakan kumpulkan lembar refleksinya. Silakan lembar refleksinya dikumpulkan, sudah.
Doa selesai. Gua siap. Risa. Silakan pulang, hati-hati ya. Jangan main-main.